sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mayanti. Nama saya Nurul Hilal Septiani. Nama saya Rika Lestari. Nama saya Tri Aulia Noviani. Nama saya Kiki. Nama saya Pujiati Akbaritriana. Selamat menyaksikan. Baik, di pembahasan kali ini tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pra-kemerdekaan, Indonesia memiliki latar belakang perjuangan kemerdekaan, yaitu Perang Pasifik semakin berkecambuk. Tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat semakin mantap, sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana. Pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945, Indonesia dibagi dalam dua wilayah kekuasaan, yaitu yang pertama wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makassar, yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Yang kedua yaitu wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, yang meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat, yaitu negara Vietnam. Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Leyte yang berada di negara Filipina. Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Jenderal Douglas mendarat di Pulau Leyte. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. 2. Persiapan proklamasi pada akhir tahun 1944. Pendudukan Jepang dalam Perang Pasifik sangat terdesak. Angkatan Perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utama. Ibu kota sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit, pemerintahan Jepang memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri yang merupakan prom terdepan, yakni Burma dan Filipina. 3. Pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia. Sejak pagi hari, pada tanggal 17 Agustus 1945, telah diadakan pembacaan naskah proklamasi yang mana Indonesia menjadi kemerdekaan. Persiapan-persiapan tersebut di Rumah Insinyur, tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang diketik dan ditandatangani bersama Muhammad Hatta. B. Peristiwa-peristiwa heroik pasca kemerdekaan. Berikut ini adalah daftar-daftar peristiwa heroik yang ada di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang. Yang kedua yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Yang ketiga, Pertempuran Ambrawa. Pertempuran Ambrawa atau yang sering disebut sebagai Palagan Ambrawa memang menarik. Secara singkat dapat diceritakan bahwa disebut Pertempuran Ambrawa karena memang terjadinya di kota Ambrawa. Yang keempat yaitu Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 24 Agustus 1945 antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda
tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affair Agreement. Yang kelima, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Yang keenam, Pertempuran Margarana. Latar belakang munculnya Peputa Margarana atau Pertempuran Margarana sendiri bermula dari perundingan Linggarjati. 7. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. 8. Tindakan heroik di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945 terjadi perebutan kekuasaan dan para pegawai negeri semua mogok karena peristiwa ini. 9. Peristiwa 11 November 1946 di Sulawesi Selatan. Pada saat Belanda, Majet van Mook sedang mengadakan konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya. 10. Tindakan heroik di Aceh. Di Aceh terjadi sebuah pertempuran besar. Pertempuran tersebut terjadi karena pembentukan organisasi yang dibentuk oleh para pemuda pada tanggal 6 Oktober 1945 yang diberikan nama Angkatan Pemuda Indonesia. Selanjutnya, sejarah pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Pembentukan konstituante dan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Yang pertama yaitu pembentukan konstituante dan demokrasi terpimpin. 2. Kabinet-kabinet era Orde Lama. 3. Konstituante. 4. Perekonomian Indonesia masa Orde Lama. 5. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Yang keenam, masa demokrasi liberal. Dan yang ketujuh, masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, sejarah pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. 1. Masa jabatan Presiden Soeharto pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. 2. Perkembangan kekuasaan Orde Baru. 4. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru, yaitu pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998. 2. Kebebasan menyampaikan pendapat pada masa pemerintahan Habibie. Orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. 3. Masalah dui fungsi APBRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran APBRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu 75 orang menjadi 38 orang. 4. Reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan Habibie dilakukan pembakaran terdapat berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde, maka tampak jelas adanya karakter hukum yang mengibari hak-hak. Sejarah pada masa
era reformasi tahun 1998 sampai sekarang ini, sejarah reformasi tahun 1998 banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Berikutnya, pengertian Pancasila. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga menjadi dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila yaitu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kesimpulan dari Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, dan dasar negara merupakan alas atau fundament yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Beberapa peristiwa penting yang terjadi dari proklamasi sampai reformasi merupakan sejarah bangsa Indonesia, yang mana setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab, agar Pancasila tidak terbatas pada coretan tinta belaka tanpa makna. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.